Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu di Renungan HKBP Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, begitu susahnya, bahkan begitu banyaknya tantangan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan hanya tantangan itu berasal dari diri sendiri, tetapi tantangan itu juga berasal dari luar, dan begitu banyaknya hebatnya pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dialami oleh para hamba-hamba Tuhan dalam melayani umatnya, memberitakan firman Tuhan. Dan tidak sedikit juga saudara-saudara para hamba-hamba Tuhan yang telah mati martir karena memberitakan firman Tuhan kepada seluruh penjuru dunia ini. Sampai dengan saat ini begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan yang rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan waktunya untuk memberitakan kabar keselamatan, yaitu keselamatan Kristus, agar seluruh orang yang percaya dan beriman dapat mengalami kehidupan yang luar biasa serta masuk dalam keselamatan dalam darah Yesus. Dan begitu juga kita harapkan agar semakin banyak juga orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus, agar mereka kembali kepada Kristus, pulang kepada jalan Tuhan, melihat jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan yang kudus itu sendiri hanya di dalam Kristus Yesus. Sama seperti firman Tuhan pada saat ini, yaitu sebuah pidato dan juga salam daripada perpisahan seorang rasul Allah yang bernama Paulus kepada para penatua yang ada di Efesus. Karena selama hampir 3 tahun lamanya dia memberitakan firman Tuhan, dia bersama-sama dengan orang percaya menghadapi banyak sekali tantangan, menghadapi banyak sekali rintangan untuk memberitakan kebangkitan Kristus, keselamatan Kristus itu kepada orang-orang yang percaya dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan dalam firman Tuhan pada saat ini di ayat 23 dan ayat 24, bahwasanya dia sudah tahu apa yang menjadi konsekuensi dalam memberitakan firman Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi dampak daripada ketika dia memberitakan firman Tuhan, yaitu penjara dan bahkan kematian sekalipun. Tapi ia mengatakan ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, karena yang paling penting bagi Paulus adalah bagaimana dia mencapai garis finish seperti seorang pelari atau seorang pelomba dalam pertandingan lari, di mana dia harus berusaha, harus mencapai garis finish untuk memberitakan firman Tuhan itu sendiri, sehingga firman Tuhan itu dapat tercapai, firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan semakin banyak orang yang memberikan kesaksian tentang Injil, semakin banyak orang yang terselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Walaupun nyawa, kematian, dan bahkan semua apa yang dimiliki di dalam dunia itu menjadi taruhannya. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus memberikan kesaksian kepada kita bahwa semuanya itu tidak apa-apanya, semuanya itu tidak ada faedahnya kalau dibandingkan dengan lebih besar, lebih luar biasa, sebuah bonus atau hadiah yang akan Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika kita selesai hidupnya dari dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, si pemilik jemaat itu sendiri. Dan inilah menjadi pesan bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara, baik itu hamba Tuhan, baik itu para penatua, baik itu jemaat sendiri, bahwasanya kita telah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk mengembalakan jemaat Allah itu sendiri, tidak berkuasa atas dia, tetapi justru memberikan bimbingan, memberikan jalan
menunjukkan arah dan juga selalu mendampingi setiap para domba-domba Tuhan, agar setiap serigala-serigala yang ganas yang hendak menerkam daripada jemaat itu sendiri dapat pergi, bahkan tidak membahayakan nyawa daripada jemaat-jemaat itu sendiri. Saudara-saudara, untuk itu kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk semakin giat lagi memberitakan firman Tuhan. Kiranya kita sendiri semakin kuat di dalam memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan kemanapun, dan tetap menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, berjaga-jagalah dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, bahwa kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Semuanya itu tidak akan terlepas dari tangan Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi pada saat ini, percayalah itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semakin kuat dalam melayani, semakin kuat dalam memberkati, semakin kuat dalam menjadi berkat bagi orang lain, selamat melayani bagi kita semua para hamba-hamba Tuhan, para penatua dan juga para jemaat Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, atas firman Tuhan yang kami dengar menjadi sapaan kami untuk memulai kegiatan dan aktivitas kami pada pagi ini. Kiranya berkat Tuhan dan juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi dasar kami, menjadi jalan kami, menjadi penopang kami untuk selalu lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan firman-Mu. Terlebih di dalam masa-masa polemik COVID-19 pada saat ini, kami percaya semuanya akan indah pada waktunya, karena kami tahu Tuhan berkuasa. Terima kasih, inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.